Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo, salah satu dipimpin. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Bapak absensi dulu ya daftar kehadiran anak-anak. Asma Yara, Salsabila, Hanum Nila. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan hadir semuanya ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengulas pembelajaran kemarin. Kemarin kita telah belajar mengenai jenis-jenis profesi. Banyak profesi yang kita jumpai di lingkungan masyarakat, contohnya guru, yang kedua petani, yang ketiga dokter, yang keempat perawat, yang kelima polisi, dan lain sebagainya yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Sekarang kita akan belajar mengenai tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, yang pembelajaran pertama. Dilanjutkan, yang pertama yaitu anak-anak harus memahami gambar. Gambar yang pertama dan kedua. Gambar yang pertama yaitu gambar tupai dan ikan gabus. Sekarang, dalam gambar tupai dan ikan gabus, dalam LKS halaman 14, silahkan dibaca dulu mengenai teks bacaan. Kemudian yang kedua tentang gambar hutan yang ada di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Ya, lanjut. Pak Guru akan menjelaskan mengenai teks bacaan tupai dan ikan gabus. Dari teks bacaan tupai dan ikan gabus yang telah anak-anak pelajari, ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Yang pertama mengenai siswa dapat menilai secara rinci mengenai isi dongeng dari ikan gabus. Apa isi dari dongeng ikan gabus? Yang pertama, judul. Yang kedua, watak. Yang ketiga, alur. Yang keempat, tokoh. Dan yang terakhir, amanat. Dari teks bacaan ikan gabus dan kelinci atau tupai, anak-anak harus mengetahui judul. Judulnya apa dalam teks bacaan tersebut? Yakni tupai dan ikan gabus. Apa watak dari tupai? Penolong ya. Yang kedua, apa baik hati. Kemudian alurnya alur apa? Alur maju. Tokohnya siapa? Ikan gabus dan tupai. Di situ ada apa lagi? Ikan hiu. Ya, ikan hiu. Amanat. Amanat yang dapat diambil adalah 1. Sebagai
teman harus saling tolong menolong. Ya, betul. Harus saling tolong menolong dari teks bacaan tersebut. Kemudian, setelah kita belajar mengenai isi dongeng, kita harus belajar mengenai mengamati gambar pulau atau hutan dari tahun 1950 sampai 2020. Apa yang terjadi? Ada pertanyaan, yakni harus dikerjakan secara berkelompok. Dari bacaan tersebut ada pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Apa? Kursi, meja. Kemudian, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Ayo, apa? Iya, pintar. Iya, karena ayah Beni seorang pengrajin kayu yang mana menghasilkan kursi dan meja. Betul. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Apa kira-kira? Yakni yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu adalah membuat meja dan kursi. Mulai dari memotong, membentuk, kemudian menghaluskan, lalu mengecat. Kemudian ada gambar di sini yang harus didiskusikan adalah 1. Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 sampai 2020. Apa? Pada tahun 1950 hutan masih dalam keadaan apa ini, ayo? Masih dalam keadaan hutannya itu rindang. Ya, banyak tanaman-tanaman atau pohon di dalam hutan tersebut. Kemudian tahun 2020 turun banyaknya perumahan-perumahan yang ada di sekitar hutan, atau dalam hutan di Kalimantan ini sudah terdapat penurunan untuk dalam penanamannya, ya. Kemudian menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Ya, karena dari tahun 1900 sampai 2010 ini sudah mengalami penurunan yang sangat drastis, yakni dalam kehijauan, lingkungan yang hijau. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Jika hutan terjadi penebangan terus-menerus, maka hutan akan gundul. Ya, pintar. Kemudian apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Otomatis oksigen yang kita hirup akan berkurang. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yakni dengan menanam pohon, kemudian merawat serta melakukan pintar merebus. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Yakni sikapnya apa? Dengan menebang, kita harus memulai untuk menanam kembali. Pintar. Dari teks bacaan ikan tupai, ikan gabus dan tupai, kita sudah mengerti mengenai isi dongeng atau unsur cerita dari teks bacaan tersebut. Kemudian dengan memahami hutan Kalimantan baik dari tahun 1950 sampai 2020, kita telah mengetahui bagaimana kondisi hutan
yang ada di Kalimantan saat ini. Apakah hutan itu akan terjadi penggundulan atau hutan itu tetap akan terjaga kelestariannya? Kemudian dengan mengerjakan kita akan paham mengenai apa yang harus kita lakukan. Pinter. Untuk itu, anak-anak, setelah kita belajar, silakan kalian mengerjakan LKS kalian atau buku paket kalian halaman 31, yakni tentang teks bacaan ikan gabus dan hutan Kalimantan. Kemudian setelah itu yang harus kita lakukan yakni tetap rajin membaca agar kita tidak ketinggalan ilmu yang akan diberikan oleh seorang guru dan tetap semangat dalam mencari ilmu agar dapat meraih cita-cita dengan baik. Kemudian tema yang akan dibahas selanjutnya yaitu tentang berbagai pekerjaan mengenai lingkungan alam ya. Untuk itu pembelajaran pada pagi hari ini Bapak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Ya, pulangnya hati-hati, jangan kebut-kebutan ya. Jaga kesehatan selalu. Untuk itu Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ice breaking ya. Ice breakingnya yakni tepuk semangat ya. Anak-anak tahu kan? Tepuk semangat. Semangat ya, tetap semangat ya. Untuk itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.